ya, karena kita lagi dalam masa PPKM. Jadi adik di sekolah dulu harus selalu berada di rumah dan selalu jaga kesehatan. Ya, benar banget. Oke, baiklah, sebelum kita mulai acara ibadah kita mau berdoa dulu dalam hati kita masing-masing. Kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Amin. Baiklah, saat kita memasuki hadirat Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita, Happy Ya. Musik Erdi.
kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan sebagai epistel untuk minggu kita pada hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah diserahkan ke dalam tanganmu kau berbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa ini pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mengakui iman kepercayaan kita. Sebelumnya adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kepercayaan kita. Kita mau angkat lagu pujian kita ketika hatiku telah disakiti. Musik Eldi.
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman kita hari ini ada 5. Yang pertama, pengumuman kita adalah adik-adik sekolah minggu harus tetap mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggu di jam 8 pagi melalui YouTube channel kita ya, yaitu Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu akan tetap mengumpulkan persembahan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus memasukkannya ke dalam amplop dan dapat memberikannya kepada guru sekolah minggu, inang pendeta, atau sintua sektor yang ada di sektor adik-adik masing-masing. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu harus tetap menerapkan 5M. Oke? Dan yang keempat, adik-adik sekolah minggu. Nah, tadi udah melihat kan bahwa sekolah minggu kita minggu ini dan minggu berikutnya selama masa PPKM akan dilayani oleh semua guru sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu akan melayani kembali setelah masa PPKM berakhir. Yang kelima, Kak Citra mau ucapkan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi adik-adik sekolah minggu harus tetap merdeka walaupun dari rumah dan juga tetap mengibarkan bendera ya di rumahnya masing-masing. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu yang paling cakep. Udah pada tahu kan siapa? Iya, pasti deh semuanya mendengar dalam hatinya masing-masing. Nanti lihat ya, siapa sih guru-guru sekolah minggu yang paling cakep. Baiklah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dari 666. Kita harus membawakan Injil. Musik Eldi. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online pada minggu pagi hari ini Bapa.
Sebentar kami akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pembangun. Kiranya Engkau kuatkan kami, Engkau urapi kami, agar kami bisa menerima khotbah-Mu, firman-Mu, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga orang berdosa, kiranya Engkau hapuskan dosa kami, agar kami layak menerima berkat. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk khotbah kita pada minggu hari ini tertulis dalam Kejadian 50, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan dendam kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dia buat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kepada adik-adik kami, pernah mendengarkan cerita Yusuf? Siapakah Yusuf itu? Tahu tidak adik-adik? Yusuf itu bukannya ayahnya Yesus, bukannya bapaknya Yesus, tetapi Yusuf itu adalah anak Yakub dan ibunya adalah Rahel. Yusuf sangat menerima nasihat ayahnya dan ibunya. Yusuf juga orangnya baik, ganteng, sehingga kakaknya menjadi ada kecemburuan loh. Kenapa? Karena semua nasihat orang tuanya itu dia terima dan dia lakukan. Yusuf ini rajin memelihara domba-domba ayahnya. Dan dia juga bisa menafsirkan mimpi. Itulah kelebihan dia yang diberkati oleh Allah. Diberikan satu kebijaksanaan atau kelebihan dia bisa menafsirkan mimpi. Tahu tidak adik-adik, Yusuf ini pernah mau dicelakai oleh abang-abangnya. Dia mau dijahatin, dia mau dimasukkan ke sumur. Pokoknya dia mau akan dibunuh supaya ahli waris daripada bapaknya itu supaya jangan terjadi kepada Yusuf, supaya mereka bisa dibagi-bagikan. Bahkan Yusuf juga dijual kepada orang Mesir. Setelah dijual kepada orang Mesir yang bernama Potifar, Potifar juga menjual kepada istana raja, yaitu orang Firaun. Raja Firaun ini sangat berkuasa di Mesir. Setelah itu Yusuf dihina atau difitnah di dalam istana. Lalu Firaun memasukkan dia ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara juga dia bisa menafsirkan mimpi. Bahkan juru roti, juru minum pernah bermimpi di dalam sama-sama penjara. Dia menafsirkan semua mimpi itu benar. Lalu dikeluarkanlah juru minum dan juru roti ini, dikeluarkan dari penjara. Lalu Yusuf tinggal sendirian di dalam penjara.
Nah, beberapa tahun Firaun itu bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat 7 lembu yang gemuk-gemuk, dan di padang gurun yang begitu hijau memakan rumput, dan di sungai Nil, di pinggiran sungai Nil. Lalu dia melihat juga 7 lembu yang kurus-kurus dan tanah yang besar. Lalu dia terbangun. Dia berpikir, Raja Firaun berpikir, apa maksud mimpi saya? Setelah itu Firaun juga tidur. Kembali dia tidur, dia juga bermimpi. Dia melihat begitu luas tanaman gandum, sangat bagus, indah, dan bisa untuk memberikan makan banyak-banyak orang. Dan dia juga melihat lagi sebelah sana, ada juga itu gandum yang mulai kurus, layu, dan tidak mau hidup lagi. Lalu dia berpikir, dia bangun lagi dari mimpinya, dia berpikir, apa maksud tujuannya ini? Lalu Firaun memanggil juru minum. Dia bercerita kepada juru minum itu, apa arti mimpi saya? Lalu juru minum mengatakan, ada, itu orang Ibrani, namanya Yusuf yang kita sudah di dalam penjara. Dia bisa menafsirkan mimpi. Lalu Firaun panggil dia bawa ke sini. Setelah dipanggil, Raja Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf menerangkan bahwa 7 tahun akan ada musim panen, musim berkelebihan, dan 7 tahun lagi akan ada penderitaan, juga kelaparan. Nah, pada saat inilah tafsiran mimpi oleh Raja Yusuf terjadi. Setelah terjadi musim panen, terjadilah musim kelaparan. Disinilah terjadinya Yusuf berjumpa dengan saudara-saudara. Setelah tidak ada dapat makan lagi, sudah musim kelaparan, saudara-saudara Yusuf datang ke istana Mesir. Mereka berpikir bahwa Yusuf akan dendam kepadanya, karena tahu mereka Yusuf itu sudah mempunyai kuasa, dan juga mereka akan takut akan dimasukkan penjara, bahkan dibunuh, karena dia semua sangat berkuasa di Mesir. Namun sebelum ayahnya meninggal, yaitu Yakub berpesan kepada saudara-saudara Yusuf, kamu jumpalah Yusuf, kamu katakan pesan ayah kita, ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Itulah senjata mereka untuk menjumpai Yusuf. Setelah sampai di istana Mesir, saudara Yusuf menceritakan kepada Yusuf pesan orang tuanya, dan mereka datang bersujud. Ternyata Yusuf menyambut mereka dengan senang hati, bahkan menangis dia, karena dia terharu, sangat rindu kepada saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya heran, loh, kok bisa begini Yusuf ya? Kenapa tidak dendam dengan kita? Nah, pesan ayahnya itu diungkapkan oleh saudara-saudara Yusuf. Pesan ayah kita, ampunilah kami akan kesalahan kami semuanya yang kami perbuat kepadamu. Ternyata Yusuf tidak begitu pikirannya. Dia tidak dendam. Aku sudah memaafkan saudara-saudaraku, adik-adikku, abang-abangku. Aku sudah memaafkan kalian semua. Aku tidak mengingat apa yang sudah berlalu. Nah, kepada adik kami, apa yang bisa kita ambil dari khotbah kita, ayat pada hari ini? Nah, pada ayat pagi hari ini mengatakan supaya kita jangan dendam, jangan ingat kesalahan orang.
atau mengingat kesalahan-kesalahan teman kita. Karena khotbah kita pada pagi hari ini yaitu untuk saling memaafkan. Kalau kita sudah memaafkan, maka kita akan hidup senang, bahagia, dan juga diberkati Tuhan. Nah, kepada adik-adik kami yang ada di rumah, ada enggak musuhnya di luar? Ada enggak yang selalu menyakiti adik-adik di rumah? Mungkin ada, pas waktu bermain dia menyakiti kita sehingga kita sakit hati. Ya sudah, kita tidak usah dendam, maafkan saja apa yang teman-teman buat kepada kita, supaya kita dapat berkat dari Tuhan. Nah, kepada adik kami, kalau kita sudah memaafkan, maka Tuhan pun akan memberikan berkatnya kepada kita, dan kita juga akan disayangi Tuhan. Seperti tertulis di dalam Matius 6 ayat 12 itu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itulah di dalam doa Bapa kami yang tertulis di dalam Matius. Nah, kepada adik kami, ingat, jangan ada dendam kepada teman-teman, kepada kakak-kakak, kepada abang-abang kita. Ingat, kita harus saling memaafkan supaya kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini atas berkat dan anugerah-Mu yang selalu membimbing kami dan juga menguatkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga firman Tuhan menyuruh kami agar kami selalu memaafkan terhadap teman-teman kami. Bapa di surga, dan juga teman-teman kami yang selalu menyakiti kami, kiranya juga Tuhan ampuni mereka, agar kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, ibadah kami pagi hari ini, walaupun kami sedang berada di rumah, kiranya kuatkan guru-guru sekolah minggu, agar mereka kuat, sehat, dan selalu gembira untuk mengajar kami dalam posisi ibadah online ini. Dan juga Bapa, hamba-hamba-Mu, kuatkan mereka, berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dan juga orang tua kami Bapa, kiranya Engkau jauhkan dari penyakit, terlebih di masa pandemi ini Bapa, agar orang tua kami bisa menghidupi kami, dan juga kami bisa bersukacita di dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami orang-orang berdosa, kiranya hapuskan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa sampai Maranatha. Amin. Dadah adik-adik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa yang baru masih ingat tadi firman Tuhan dibawakan oleh siapa? Ya benar banget, sama Abang Sito yang paling cakep. Jadi tadi firman Tuhan berisi tentang apa? Ya, yang pertama adalah di sekolah minggu harus selalu saling memaafkan. Yang kedua, adik-adik tidak boleh mengingat kesalahan teman. Jadi adik-adik harus selalu berbuat kebaikan dan juga saling mengasihi. Baiklah, kita akan mengumpulkan persembahan. Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita dari hati kita yang paling tulus. Angkat persembahan ini ke atas. Kita angkat persembahan kita, sama-sama kita katakan, inilah Tuhan, Inilah Tuhan, persembahan kami, persembahan kami yang akan kami berikan yang akan kami berikan dengan tidak berbohong. dengan tidak berbohong. Aku bawa
sejuta. Musik Elgi. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang berada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan